Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Pada malam hari ini, sebagaimana biasanya kita melakukan kajian ilmiah dinil Islam, pada pertemuan terakhir kita telah membahas dua sifat dari 6 sifat al-muttaqin yang Allah sebutkan dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Sifat yang pertama, bahwa al-muttaqin itu adalah orang yang beriman kepada berbagai urusan yang bersifat gaib, dan sudah kita bahas rincian permasalahan ini. Kemudian sifat yang kedua dari al-muttaqin itu adalah orang-orang yang yuqimuna shalah, menegakkan salat, dan kita juga telah bahas makna ayat ini dan beberapa rinciannya. Maka yang ketiga dari 6 sifat al-muttaqin adalah yang Allah sebutkan masih dalam ayat ini, ayat yang ketiga dari surat Al-Baqarah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah Allah menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat ketiga al-muttaqin ini juga punya peran yang besar untuk seorang hamba itu, seorang muslim, dapat mengambil manfaat dari Al-Quran, dapat mengambil manfaat iman, manfaat ilmu, manfaat amal dari Al-Quran yang sudah disebutkan oleh Allah bahwasanya Al-Quran ini adalah hidayah bagi orang-orang muttaqin, dan tak mungkin seorang yang tidak muttaqin, seorang yang tidak bertakwa akan dapat mengambil manfaat dari Al-Quran walaupun dia rajin membaca, rajin menelaah, dan seterusnya. Kalau semua itu tidak disertai, diawali, dan dijalankan dengan takwa, maka dia tidak akan mampu mendapatkan manfaat dari Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin. Di antara sifat ketiga yang dengannya seorang mukmin muttaqin akan dapat mengambil manfaat dari Al-Quran adalah yang Allah sebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Makna ayat ini adalah dan mereka muttaqin itu berinfak dari sebagian harta, sebagian rezeki yang kami limpahkan kepada mereka. Saya ulangi makna ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa itu al-muttaqin, ciri-cirinya adalah juga berinfak, bersedekah dari rezeki yang kami limpahkan kepada mereka. Pada ayat ini banyak hal yang penting untuk diketahui dan dibahas. Kalimat mimma razaqnahum, Allah menyatakan razaqnahum, makna katanya adalah yang telah kami rezekikan kepada mereka, yang telah kami karuniakan kepada mereka sebagai rezeki. Allah menyatakan razaqnahum, dan mereka berinfak dari rezeki atau harta yang kami limpahkan atau karuniakan
kepada mereka sebagai rizki. Dari ayat ini beberapa ulama tafsir menjelaskan bahwasanya sebenarnya seluruh harta yang ada pada kita, seluruh jenis harta yang ada pada kita, pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Pada hakikatnya itu adalah rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita meraihnya, tapi semua karena Allah telah melimpahkannya. Oleh karena itu di dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan seluruh yang ada pada kalian dari berbagai nikmat itu, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat Al-Baqarah ini kita diingatkan, wa mimma razaqnahum. Allah tidak menyatakan wa min amwalihim yunfiqun, dan mereka berinfak dari harta-harta mereka. Tetapi secara khusus Allah mengingatkan di sini wa mimma razaqnahum, dan dari harta yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Allah menegaskan bahwa rizki yang ada pada kita itu adalah rizki yang datang dari Allah. Dan dipertegas bahkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat An-Nur ayat yang ke-33, Allah menegaskan bahwa rizki yang ada pada kita ini adalah hartanya Allah. Dengan tegas Allah memberi nama hartanya Allah. Di dalam surat An-Nur ayat ke-33 Allah menyatakan, wa atuhum min malillahi alladhi atahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya kalian menginfakkan, memberikan harta Allah, min malillah, dari harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Coba perhatikan baik-baik ayat ke-33 dari surat An-Nur. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa atuhum min malillah, dan berikan kepada mereka, sedekahkan kepada mereka, yakni fuqara, orang-orang lemah, para hamba sahaya dan yang lainnya. Nah, min malillah, dari harta Allah. Perhatikan kalimat min malillah. Maknanya adalah dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Sehingga di sini diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa apa yang kita miliki itu milik Allah. Karena itu milik Allah yang sebenarnya, yang hakiki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aturan-aturan terkait dengannya. Bukan milik kita secara mutlak, tetapi itu semua adalah harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar tujuannya kita ingat bahwa kita tidak sombong ketika mendapatkan harta itu. Kita tidak berbangga ketika kita berhasil meraih sebuah nilai duniawi. Tetapi kita justru ingat bahwa itu semua karena Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, tidak disebutkan pada ayat ini apa yang dimaksud dengan infak. Allah hanya menyebutkan secara global, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka al-muttaqin menginfakkan dari harta, dari rizki yang kami karuniakan kepada mereka. Menginfakkan. Infak apa ini? Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dalam ayat ini meliputi segala bentuk infak, segala bentuk pembelanjaan uang, baik itu dalam bentuk zakat, baik itu dalam bentuk sedekah yang sifatnya sunnah, ataupun dalam bentuk nafkah wajib terhadap keluarga, istri dan anak, atau orang-orang yang dibawa tanggung jawab dia sebagai orang tua dia yang tidak mampu. Ini termasuk jenis nafkah yang wajib. Nafkah yang dimaksud dalam ayat ini yunfiqun, ya, yang dimaksud dengan kata-kata yunfiqun, bernafkah, berinfak, terbagi menjadi dua. Infak yang bersifat wajib
seperti zakat, ya, zakat dengan segala macamnya, baik itu zakat ternak, zakat pertanian, ataupun zakat harta, uang dan yang semisalnya, zakat emas dan yang lainnya. Ini jenis nafkah atau infak yang wajib. Infak terbagi menjadi dua. Ada infak yang bersifat wajib, ya. Ada infak atau nafkah yang bersifat mustahab, disenangi, disukai bagi pelakunya. Yang bersifat wajib pertama tadi saya sebutkan adalah apa? Zakat. Yang kedua adalah nafkah untuk istri dan anak. Itu juga bersifat wajib. Bersifat wajib. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga juga termasuk yang wajib adalah nafkah atau infak kepada pihak-pihak yang ada dalam tanggung jawab kita, seperti orang tua kita yang dalam keadaan fakir, sangat membutuhkan bantuan dari kita. Yang kedua adalah nafkah yang bersifat mustahab, seperti sedekah jariyah, seperti wakaf dan yang lainnya dari berbagai bentuk sedekah. Dari berbagai bentuk sedekah. Ini semua masuk dalam kategori ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka orang-orang muttaqin itu adalah orang-orang yang berinfak dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Para hadirin yang saya muliakan, sedekah adalah salah satu ciri al-muttaqin. Baik sedekah yang bersifat wajibah ataupun sedekah yang sifat mustahabah, yang tidak wajib. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan as-sadaqatu burhan. As-sadaqatu burhan. Hadis ini panjang, saya ambil sebagiannya yang terkait langsung dengan pembahasan kita. Rasulullah menyatakan at-tahuru syatrul iman, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhan. Sesungguhnya bersuci itu bagian atau separuh dari keimanan, dan bahwasanya salat itu adalah cahaya. Kemudian Rasulullah menyatakan was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Kata para ulama, bukti kebenaran atau kejujuran iman seorang hamba. Sedekah itu adalah bukti kejujuran atau kebenaran iman seorang hamba. Seorang yang banyak bersedekah sering dalam kehidupannya menjadi kebiasaan dia, itu pertanda, alamat atau bukti bahwa iman dia adalah iman yang benar, iman yang jujur, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Himbauan di dalam Al-Qur'an untuk bersedekah, begitu juga dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak untuk disebutkan. Terlalu banyak untuk disebutkan. Tetapi sekali lagi, ini merupakan ciri-ciri utama atau salah satu sifat utama al-muttaqin. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menghimbau tentang sedekah ini. Banyak menghimbau tentang sedekah ini. Nah, di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini tentunya ada pelajaran penting bagi kita, terkhusus di masa-masa seperti ini, di masa semakin berkurangnya amal, semakin sedikitnya kemauan umat untuk beribadah kepada Allah dan berbagai bentuknya. Penting untuk diingatkan, di antara ibadah penting di masa ini adalah as-sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang baru saja saya sebutkan, kata Rasulullah, "Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilan yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa qala al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari di mana hamba-hamba Allah itu memasuki waktu pagi. Tidaklah datang suatu hari di mana hamba-hamba Allah memasuki waktu pagi hari, kecuali di waktu itu turun dua orang malaikat yang punya tugas khusus.
dua orang atau dua malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke bumi ini. Salah satu dari dua malaikat tadi berdoa ketika mendapati seorang yang berinfak, seorang yang bersedekah di hari itu. Mereka menyatakan, atau salah satu dari keduanya menyatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada seorang yang berinfak di hari ini ganti yang jauh lebih besar. Doa malaikat. Setiap kita bersedekah, satu, kita mendapatkan doa dari malaikat. Ya Allah, berikan kepada dia ganti yang jauh lebih baik. Bersedekah lagi, malaikat yang satu ini berdoa, ya Allah, berikan kepada dia ganti yang jauh lebih baik. Dan malaikat yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan di dalam doanya, Allahumma a'ti mumsikan salafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang tidak mau berinfak, kepada orang yang tidak mau bersedekah, menahan hartanya dari sedekah, untuk dia rugi, pailit, hancur dalam harta dan dunianya. Ini setiap hari terjadi. Setiap hari dua malaikat ini diberitakan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya memperingatkan kita dari sifat kikir, dari sifat bukhl atau bakhil. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iyyakum wasyuhha atau wattaqus syuhha fa inna syuhha qad ahlaka man kana qablakum hamaluhum ala an safaku dima'ahum wa ahallu maharimahum. Takutlah kalian dari sifat kikir, bukhl atau bakhil, karena sesungguhnya sifat kikir inilah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Sifat kikir inilah yang menjadikan umat-umat sebelum kalian hancur. Kenapa? Kata Allah, dengan sifat kikir ini tadi, mereka menjadi bermudah-mudahan menumpahkan darah sesama mereka. Sama, sehingga dia tidak peduli terhadap darah saudaranya. Dan dengan itu pula, dengan sifat kikir tadi, dia menghalalkan kehormatan saudaranya, mencoreng kehormatan saudaranya, harga diri saudaranya, harta saudaranya, kepemilikan saudaranya, karena sifat apa tadi? Kikir atau al-bukhl, dan pelakunya diberi nama bakhil. Telah banyak ayat dan hadis yang mencela sifat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjadikan sifat bukhl ini tadi, sifat kikir ini adalah sifat munafikin. Di antara sifat kaum munafikin, orang-orang yang tidak jujur di dalam keimanannya, tidak sesuai apa yang tersimpan di dalam hati dia dengan apa yang nampak dari lisan dan perbuatannya. Secara lisan dia mengucapkan saya mukmin. Secara lisan dia katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Secara zahir dari perbuatan fisiknya dia sholat bersama kaum mukminin, hadir dalam majlis-majlis muslimin. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang tersimpan di dalam kalbunya. Allah mengetahui segala sesuatu yang disembunyikan oleh hatinya. Sifat al-munafiqin ini di antaranya adalah Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-54, wala yunfiquna illa wahum karihun. Wala yunfiqun illa wahum karihun. Dan tidaklah orang-orang munafikin itu berinfak, tidaklah mereka bersedekah kecuali dalam keadaan mereka sangat tidak suka, merasa berat dengan sedekah itu, sempit dada untuk mengeluarkan harta dia, merasa merugi, merasa berkurang hartanya. Tidaklah dia bersedekah, tidaklah seorang munafik itu menginfakkan hartanya dalam keadaan kolbunya lapang, dalam keadaan kolbunya menerima, dalam keadaan kolbunya mengharapkan ajr atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan dalam surat atau ayat ke-54 surat At-Taubah atau surat Bara'ah ini, dari awal ayat tadi saya bacakan pada akhir ayat. Saya bacakan tadi pada akhir ayat.
Kalau saya bacakan dari awal ayatnya, kita akan mendapati bahwa ciri-ciri munafikin bertolak belakang 180 derajat dengan sifat-sifat al-muttaqin. Kita perhatikan baik-baik, sifat al-muttaqin itu adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada jannah, kepada nar, hari kiamat, dan semua urusan yang tergolong urusan gaib, yang tidak bisa diselesaikan dengan panca indera kita, tetapi bisa diselesaikan dengan qalbu kita, iman kita, keyakinan kita. Ini yang pertama. Kita tidak melihat Rasul, kita tidak melihat Nabi Muhammad SAW, maka tapi kita beriman. Kita mendapat berita dari Allah, kita mendapat berita dari Rasul sendiri bahwa telah diutus seorang bernama Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul, sebagai Nabi, membawa wahyu. Kita beriman, walaupun kita tidak pernah melihat langsung Rasul dengan penglihatan kita ini, gaib dari kita. Begitu juga para malaikat, kita tidak melihat mereka, tidak mendengar suaranya. Tetapi kita beriman karena Allah mengabarkan bahwa di situ ada makhluk-makhluk Allah yang bernama malaikat. Kita beriman dengan tugas-tugasnya. Kita beriman dengan kitab-kitab suci yang turun sebelum Al-Quran. Kita tidak pernah melihat Taurat, kita tidak pernah melihat Injil, kita tidak pernah melihat Zabur, kita tidak pernah melihat suhufi Ibrahim dan suhufi Musa. Tapi semua itu kita selesaikan dengan iman, menyatakan amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, ini yang pertama, ciri-ciri muttaqin. Ciri yang kedua apa? Wa yuqimuna as-shalah. Dan muttaqin itu orang-orang yang menegakkan sholat. Kita sudah paham makna kata-kata menegakkan sholat pada kajian yang sebelum ini. Yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sementara kita sekarang akan menengok ciri-ciri dan sifat-sifat jelek kaum munafikin. Di dalam ayat ke-54 surat At-Taubah ini Allah menyatakan, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kemudian وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mencegah kaum munafikin untuk diterima nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka, melainkan yang mencegah adalah karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, dan mereka itu tidaklah mendatangi sholat kecuali dalam keadaan mereka bermalas-malasan. Dan tidaklah mereka menginfakkan hartanya kecuali dalam keadaan mereka tidak suka, dalam keadaan sempit dada. Bersedekah, mengeluarkan infak, tapi subhanallah tidak didapati di kalbunya rasa senang, gembira, mengharapkan ridha Allah. Sempit dada ketika dia menginfakkan itu. Para hadirin yang saya muliakan, inilah sifat-sifat muttaqin yang disebutkan oleh Allah di dalam awal surat Al-Baqarah, dan sekaligus sebagai lawan daripada itu dan perbandingannya adalah sifat al-munafiqin yang bertolak belakang dengan kriteria atau sifat al-muttaqin. Kemudian kalau kita lihat dalam banyak ayat, Allah sering menggabungkan sifat sholat, kebiasaan menegakkan sholat, dan bersedekah atau berinfak adalah sifat yang muttaqin. Di sisi lain, Allah menyebutkan sifat-sifat munafikin, sifat-sifat orang yang tidak beriman adalah mereka malas menegakkan sholat dan sulit, merasa berat untuk berinfak. Kita perhatikan di dalam surat yang sering kita baca di sholat atau kita dengar, yaitu surat Al-Ma'un.
Surat Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Allah menyebutkan, tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad kondisi orang-orang yang mendustakan agama ini, yaitu orang-orang yang tidak mau menghimbau orang lain untuk bersedekah untuk anak-anak yatim. Tidak ada kemauan berta'awun. Tidak ada kemauan untuk bekerja sama membantu anak-anak yatim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yaitu orang-orang yang telah mengabaikan anak-anak yatim dan tidak mau menghimbau orang lain untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Kemudian Allah lanjutkan setelah itu, fawaidul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa itu yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam melakukan sholatnya. Sudah kita jelaskan perbedaan alladzina hum an salatihim sahun dengan alladzina hum fi salatihim sahun. Pakai fi dan pakai an. Sudah kita sebutkan perbedaan makna dua konteks ini dalam kajian yang lalu. Kemudian berikutnya alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Orang-orang yang riya ketika melakukan ibadah. Wa yamna'unal ma'un, dan dia berusaha mencegah untuk meminjamkan suatu barang yang di masyarakat itu biasa dipinjamkan. Subhanallah, Allah menyebutkan permisalan ini yang sangat luar biasa. Ma'un itu ada benda-benda yang biasa kalau di masyarakat dalam kehidupan bertetangga dipinjamkan. Misal pinjam apa? Pinjam cangkulnya. Di rumah saya membersihkan ini. Pinjam obengnya. Sebentar saya punya sepeda, ada skrupnya yang mau saya buka. Oh, pinjam timbanya. Pak, saya pinjam timba. Saya mau siram tanah di depan rumah saya. Dan yang semisal ini, itu namanya al-ma'un. Barang-barang yang ringan, kecil nilainya, dan biasa di tengah masyarakat dipinjamkan. Ciri-ciri munafikin adalah sampai ke tingkat barang-barang seperti itu pun tidak mau meminjamkan. Wa yamna'unal ma'un. Tentunya, kata para mufassirin, barang-barang atau harta yang lebih besar nilainya, mau pinjam mobil tak, ataupun uang tak, ataupun yang semisalnya, akan lebih lagi dia kikir, lebih menahan hartanya dari berbuat baik kepada orang lain. Allah menyebutkan wa yamna'unal ma'un, sebuah kata-kata yang luar biasa maknanya. Allah tidak menyatakan orang-orang yang kikir untuk bersedekah. Tetapi Allah sebutkan permisalan yang paling rendah, permisalan yang paling mudah. Barang-barang seperti ini saja tidak mau memberikan atau meminjamkannya. Lalu bagaimana dengan barang-barang yang bernilai? Banyak sekali Allah menggabungkan dua sifat ini tadi. Sifat terkait dengan sholat dan sifat terkait dengan sedekah. Muttaqin mu'minin, orang-orang yang rajin, serius, khusyuk di dalam sholatnya dan senang bersedekah, berinfak, membantu. Sementara al-munafiqin sebaliknya, malas di dalam melakukan sholat, tidak khusyuk secara batin di dalam melakukan sholat, dan sholat yang dilakukannya pun tidak sesuai dengan bimbingan yang diajarkannya. Dan juga mas untuk bersedekah. Kalau dia mau bersedekah, mengeluarkan infaknya, dia punya kepentingan. Dia punya keperluan di balik itu. Dia punya target di balik itu. Ini ciri-ciri munafikin. Kalau berinfak, mengeluarkan hartanya, dia punya target-target. Entah itu target bisnisnya. Dia memberikan hadiah kepada satu pihak dengan harapan target bisnisnya itu bisa tercapai. Atau target posisi dan jabatannya. Dia memberikan itu dalam rangka untuk meraih jabatan dan posisi yang lebih tinggi. Atau kedudukan. Nama harum di masyarakat, pamor. Dan yang semisalnya. Dia memberikan sedekah dan infak
untuk tujuan yang seperti itu. Itu adalah ciri-ciri al-munafiqin yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan diri kita untuk membersihkan diri dari berbagai sifat tercela ini tadi. Allah memerintahkan kita untuk menjauhkan diri kita dari sifat-sifat yang tidak terpuji ini, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk bersifat dan berakhlak dengan akhlak al-munafiqin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum saya pindah kepada ayat yang berikutnya. Ya, waalaikumsalam. Monggo. Ciri-ciri khas orang munafik. Secara lahir dia beriman. Secara lahir tadi. Jadi, nah ini mungkin dia sedang terlihat Islam. Lalu secara lahir dia sedang sholat jamaah dan sebagainya. Terus apalagi mereka sholat. Nah, kalau hal itu di masyarakat, gimana dia meninggal? Apa perlu kita menjawab? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Ada seorang mengaku dirinya sebagai Muslim, mengaku dirinya sebagai pemeluk agama Islam, tapi dia tidak mau sholat di masjid berjamaah dengan muslimin. Sholatnya di rumah berarti. Ya, kalau sholat. Sholat di rumah. Kalau sholat. Kalau sholat, nah, barakallahu fikum. Apakah kemudian orang seperti ini ketika meninggal dunia kita memperlakukannya sebagai jenazah seorang muslim? Jawabannya adalah iya. Tetap diperlakukan jenazahnya sebagai jenazah seorang muslim. Nah, dimandikan, dikafani, dikuburkan di pemakaman muslimin. Ya. Kenapa alasannya? Pertama, kita tidak bisa memastikan kalau dia tidak sholat. Mungkin dia sholat di rumah. Barakallahu fikum. Yang kedua, walaupun ada ciri-ciri munafik pada dirinya, kita tidak boleh memvonis secara terang-terangan, apalagi langsung di hadapan orangnya bahwa Anda adalah munafik. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita memvonis bahwa Anda adalah munafik. Kenapa? Kita perhatikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita yang terbaik. Di masa Nabi, terkhusus ketika di Madinah, ketika Islam sudah mulai kuat, biasanya munculnya munafikin itu ketika Islam sudah kuat. Islam sudah kuat, disitulah muncul munafikin. Dari orang-orang ahlul dunia, orang-orang yang mengikuti dan mengedepankan dunia, ingin selamat dia, ya, ingin selamat dari menjaga dunianya. Muncullah di situ munafikin ketika di Al-Madinah, di kota Madinah. Bagaimana sikap Nabi? Sikap Rasul SAW, dan itu pula yang diajarkan kepada sahabatnya, yaitu pertama tidak memvonis secara terang-terangan, kamu munafik, kamu munafik. Padahal Nabi diwahyukan kepada beliau siapa saja nama-nama munafikin itu tadi. Ya, kita nggak tahu, kita nggak bisa menerima wahyu, dan tidak mungkin kita menerima wahyu. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi orang-orang munafik itu tadi seperti zahirnya, karena zahirnya dia mengaku Muslim, menyatakan dirinya sebagai umat Islam, maka ketika meninggal dunia dikubur di pemakaman muslimin, dikuburkan di pemakaman muslimin, karena secara zahir dia telah mengaku sebagai Muslim. Sehingga sekali lagi, apalagi di zaman kita yang tidak menerima wahyu, tidak tahu siapa itu yang munafik, ya. Ada ciri-ciri munafik padanya, tetapi kita tidak boleh memvonis secara terang-terangan bahwa dia adalah munafik, tetapi kita hanya bisa memberi nasihat secara umum di majelis-majelis, dalam khutbah Jumat dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lainnya? Ya, itu jangan saya Pak Rairu. Nah, selamat roba. Mana kita lupakan, bolehkah kita mengungkapkan lembaga yang secara
Sebagai misal apa? Lembaga-lembaga yang sudah banyak belajar seperti menabung zakat infak. Nah, dikemanakan zakat kita dan infak kita? Ini pertanyaan yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan berbagai jenis amalan kepada kita, membukakan pintu-pintu amal. Seorang mukmin yang fatin, yang cerdik, ya, dia akan memilih pintu-pintu yang terbaik. Sebagaimana ahlu dunia, pengikut dunia, dia akan menginvestkan hartanya untuk sesuatu yang diharapkan lebih menghasilkan apa? Penghasilan yang lebih besar. Maka ahlul akhirat, hamba-hamba Allah yang mengejar akhirat pun memikirkan. Di antara yang bisa diinfakkan selain kalau itu selain pertama baik itu zakat maupun infak umum dan sedekah. Infakkanlah semuanya itu di jalan agama Allah, untuk fakir miskin, ya, untuk anak yatim, untuk pendidikan kaum muslimin, ya. Ini secara umum. Jangan sampai harta kita, zakat kita, infak dan sedekah kita dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan selain kepentingan agama. Untuk apa infaknya? Untuk melebarkan stadion. Untuk apa? Untuk membuatkan lapangan voli dan yang semisalnya. Rugi. Untuk apa? Membangunkan sebuah kelas untuk sebuah pendidikan Islam. Di sana dipelajari Al-Quran, di sana dipelajari Sunnah Nabi, di sana diajarkan akhlak dan adab. Maka dia mendapatkan ganjarannya berlipat. Ganjaran sedekah dan sedekah yang bermanfaat. Ya, terus mengalir ganjarannya. Ini satu hal yang penting. Diperhatikan juga. Sedekah itu kepada siapa diberikan? Jangan sampai sedekah, infak dan zakat kita dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Jangan sampai. Manusia politik demi perjuangan Islam, tidak ada Islam diperjuangkan dengan politik. Karena politik itu dusta. Dusta, Anda harus berdusta. Atau Anda duduk dengan pendusta. Atau Anda duduk dengan orang-orang yang akan mengais dunia di balik politik ini tadi. Sekarang di zaman ini siapa yang bisa dipercaya? Coba kita sebutkan. Dulu dia masih belum berposisi. Wah, Masya Allah, anti korupsi, anti korupsi, anti korupsi. Ya, ternyata dia sendiri korupsi. Setelah ada kesempatan. Masalahnya adalah masalah kesempatan. Dulu dia memperjuangkan partai kami di atas syariat Islam, membela Islam, ya, mau mendukung undang-undang anti pornografi. Ya, tapi ternyata ketika dia sendiri, ya subhanallah. Nah, dan seterusnya sekarang ini kita perhatikan baik-baik para hadirin. Gunakan sedekah kita, infak kita, zakat kita untuk kepentingan dinullah, kepentingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepentingan politik yang kemudian dulu saya partai kami partai Islam, ternyata di Bali dia siap mengangkat seorang pendeta Hindu menjadi calon DPR-nya. Nah, ternyata menyatakan partai kami terbuka untuk semua agama. Dulu Masya Allah Islam. Sekarang ini siapa yang bisa dipercaya? Siapa? Sudahlah, manfaatkan sedekah, zakat kita, infak kita untuk jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sedekah kita? Misalkan kita belikan referensi-referensi Islam, buku-buku Islam, majalah-majalah Islam yang bermanfaat, mengajarkan akidah, mengajarkan akhlak, tauhid, ibadah kepada muslimin. Kita mampu sebulan bersedekah 200.000, belikan majalah, buletin, CD dan yang semisalnya, buku-buku Islam, berikan kepada teman kantor, berikan kepada tetangga, ya, hadiahkan kepada tetangga kita kanan dan kiri. Itulah yang bermanfaat. Sudah kita bersedekah, ditambah sedekah itu mengandung nilai ilmu Islam. Begitu juga zakat kita manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan fisabilillah. Kecuali zakat, perlu diperhatikan, zakat itu berbeda dengan sedekah umum. Ya. Zakat ada batasan-batasannya.
Kepada siapa boleh diberikan? Tidak boleh zakat diberikan untuk membangun kelas. Tidak boleh zakat diberikan misalkan bahkan untuk membangun masjid. Tidak boleh. Masjid ada cabang sendiri, ada bagian tersendiri. Zakat telah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran, cara dan teknis pembagiannya. Maka oleh karena itu para hadirin yang saya muliakan, sangat penting untuk kita ketahui hal ini, ya. Sangat penting untuk kita mengetahui hal ini, bahwasanya sedekah kita itu harus semua fi sabilillah, di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nampaknya sudah tiba waktu Isya. Sudah tiba waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan. Insyaallah di lain waktu saya akan bahas itu. Bismillah taala. Ya, sampai di sini kajian kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.